Assalamualaikum. Karena berpikir sehari-hari, otot kejang karena bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yo semuanya. Raup tegang karena berpikir sehari-hari, otot kejang karena bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Satu hari di dalam satu minggu, coba gunakan untuk bersantai. Hey! Macam-macam soalan yang ada, coba malam ini dilupakan. Santai, santai, yuk kita santai. Santai, santai. Syaraf tegang karena berpikir sehari-hari, otot kejang karena bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang.
silakan dulu. Oke, big applause for Haji Roma Irama, Soneta Crew, Vicky Roma, dan Ridho Roma. Luar biasa, kita sapa penontonnya. Mas Vicky, sebelah kanan dari mana? Gitu. Yang sebelah kanan dari mana? Sumatera Selatan. Mas Ridho, monggo tengah ini. Dari Yang mana? tengah dari mana? Olah, kamu jatahnya kamu yang itu pakai putih-putih itu. Memang nasibmu hari ini agak lebih mengharukan ya. Ya. Iya. Yang putih-putih dari mana? Udah, teman-teman saya walaupun kondisinya ngantuk tapi dia semangatnya. Itu menggambarkan bahwa bukan empat mata, orang ngantuk aja masih nonton bukan empat mata. Ya? Apalagi orang yang melek ya. Silakan apa ya? Yang kanan dari mana? Luar biasa ya. Ini anaknya Gogon, terima kasih sama Dada. Oh, iya. Anaknya Gogon. Serius, Mas? Oke ya. Baik, pemirsa. Ingin tahu kisah Vicky Roma dan Ridho Roma di mata sang ayah? Wah, pasti penasaran ya. Betul As the Mas. child and the whole family Apa gitu. tuh, Mas? Penasaran dan kemauan tetap di kanan. Bagai taman tak berbuah, hai begitulah. Kaulah muda, kau punya keringat. Kaulah muda, kau punya semangat. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Dan selamat datang untuk dari Jepang, Konbanwa, arigatou gozaimasu nih, terima kasih ya. Dan dari Pondok Kelapa, terima kasih. Dari Brebes, terima kasih. Brebes ya. Brebes Mili di Juragan Bawang, Brambang, luar biasa. Kembali ke lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Roma Irama, Mas Vicky dan Mas Ridho Roma. Kolaborasi sangat bagus dan jarang dilihat. Kalian bernyanyi bersama, luar biasa. Ini gimana nih kok bisa sampai solid banget? Gimana, Pak? Monggo, Pak. Oh, Mas Tukul silakan duluan. Dulu waktu saya belum kebanyakan makan kangkung. Hubungannya. Haji dulu boleh, Mas Vicky dulu boleh. Yang pasti semua ada prosesnya lah ya. Ada pembelajarannya, kita latihan, Papa suka ajak latihan di studio sama-sama gitu. Ada beberapa hal juga yang mungkin kadang spontan juga ya. Ya karena memang kita orang kreatif mungkin kali ya, jadi bisa bekerja dengan baik. Luar. Karena itu. Ya kita memang kalau setiap mau ada acara bareng, pasti kita ada latihan dulu. Iya. Kalau nggak di studionya Papa, kalau nggak di tenda tunggu ya, di lapangan. Gimana Mas? Ngomong apa? Di ruang tunggu. Hanya orang kalau ngomong tuh didengerin, disimak baik-baik. Gimana Mas tadi Mas? Iya Mas itu. Kalau tenda Papa ya kita latihan. Maksudnya lapangan tuh studio kali ya Mas ya? Oh, bukan soundnya. Hah? Bukan soundnya. Oh, maksudnya latihan vokalnya Mas. Ini Mas Tukul nih. Gimana sih? Ledekin. Mbak Haji Roma Irama. Tahu. Moga dari Mbak Haji. Maaf, Mas ini ada anak-anak. Ih, Ini cantik-cantik songong semua nih. Enggak, Mbak Haji. Ya artinya kalau untuk lagu tadi kita ada sedikit latihan sesaat di tempat aja tadi. Mas, saya mau tanya apa Mas? Lu main tepuk tangan aja ngerti Kok nggak? aku yang deket aja bingung. Singkat tapi aku tuh enggak. Didengerin.
Sudah pertanyaan gas. Jangan berdua kayak naik angkot. Pak Haji, mohon maaf. Bareng. Tadi Lalu jatuh lagi. Enggak, silakan. Pak Haji gimana tadi? Maksudnya kalau latihan barangnya di Iya, kalau untuk kadang-kadang kita latihan rutin, tapi untuk tadi sifatnya insidental, jadi kita sesaat sebelum pentas saja tadi. tuh. Mana Mas? Nggak kelihatan Mas. Ngomong apa? Gitu Mas. Apa? Pegang. Tadi kayak gitu deh pokoknya. Enggak Mas, on the spot tadi langsung. On the spot di situ. langsung. Karena sudah terbiasa Dadakan. terlatih, jadi Ya. suasana seperti apapun kita harus profesional dan menunjukkan bahwa kita itu sudah mempunyai playwatch jam terbang Pasti. satu. Alright, very good. Kembali ke lab. Oh, sorry ya, laptop bang nih, Opa, cocok. Opat soca itu sudah maksudnya cepat. Bohongin orang. Laptop nih. Nah, Opat soca. Pokoknya kunci bahasa Jepang belakangnya pakai ne. Oh, berarti sekarang lagi musim dong. Iya. Cucok nih gitu. Cocok. Beda itu. Beda. Ibu patahin. Oh, maaf. Thank you for coming to North Ice. Thank you ya. Salam hormat untuk pangeran yang di sana ya. Pangeran apa? Pangeran Panda. Panda di Cina. Untuk Mas Rido. Rido. Mas Rido senyumnya kayak saya ya mirip. Mas Rido kalau nahan senyumnya tuh kayak saya. Coba lagi Mas. Coba tahan senyum. Lagi tahan senyum. Mas, Kalau lagi ngemut cicak gitu. Rido kelihatan Mas, senyumnya manis, bibirnya merah gitu. Mas tuh kok gigi semua Mas. Apanya? Ini 3 bulan sekali ke dokter gigi. Semprot gitu. Semprot. Mas Rido langsung aja nih. Tadi kan Papa cerita. Manggilnya Papa. Cih. Kayak saya waktu di desa itu. Bapak saya namanya Pak At, panggil Pak. Apa? Anak songong. Kalau dirimu akan segera menikah dengan wanita yang jauh di sana, yaitu di Arab sana, Timur Tengah. Kapan nih tanggal bahagia itu dan siapa wanita yang beruntung itu? Dan kita nanti akan jadi hostnya dan ini menghibur ya, band Empat Mata Band. Amin. Ini juga akan menghibur. Siap. Amin. Ya. Ya doain aja lah semoga bisa cepat, bisa lancar gitu. Amin. Subhanallah. Ini jawabannya kayaknya singkat-singkat tapi padat merayap ya. Iya benar Mas. Luar biasa. Ini enak nih ngobrol sama orang cerdas gitu, satu kata tapi berkualitas. Ngobrol sama temen saya, waduh, banyak ngomong endingnya ngutang lah sih. Ngutang. Mas, ini teman-teman yang dari Jepang cengir ngerti nggak sih tadi? Sorry, you know I can talk to the audience to Not for Eyes. Aduh, lebih bingung lagi Mas. Ngerti nih, sidik-sidik nih. Yang ada ikutan ekspresinya Mas Tuh. Dia ketawanya ketawa lucu atau ketawa kasihan ya kita? You like musik dangdut? Dangdut live musik from Dangdut. Indonesia? Ya, suka Mas kan kalau Kayak ngono gue. Oh, 24 hour? begadang. Begadang. Cantik kalau bahasa Inggris 24 hour. Curious? Penasaran. Apalagi Mas? Apalagi? Fallen up. Fall and up. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Itu bangun bukan lagunya Pak Haji. Kembali ke lab. Untuk Bang Haji nih. Wah, Coach. Baju dirapiin, baju dirapiin muka berantakan ya. Baju dirapin muka berantakan. Daripada pikiranmu berantakan. Saya muka berantakan, viralnya lempeng, fokus. Tetep aja mencong. Kabarnya Bang Haji selalu menyampaikan kepada anak-anak jangan pernah lihat sesuatu dari materinya, tapi harus mementingkan komitmen. Maksudnya apa nih? Akhirnya sangat setuju saya. Komitmen itu luar biasa. Enggak.
Saya nggak pernah ngomong gitu perasaan. Sila. Pak Haji nggak pernah ngomong gitu, Sila. Ngada-ngada. Mohon maaf Pak Haji, mungkin ngomongan yang lain Pak Haji. Apa ini mungkin yang diajarkan kepada anak-anak tersayang dan terganteng-ganteng ini kepada anak-anak ini Pak Haji? Nah, itu betul. Ya, betul Pak Haji itu ya. Betul. Luar biasa benar saya ternyata. Jadi sebagaimana ayah pada umumnya, orang tua pada umumnya pasti menginginkan anak-anaknya itu bahagia, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Jadi tentunya pesan saya selalu kepada mereka agar tegakkan ibadah. Jangan pernah melupakan sholat dan hindarkan maksiat. Jadi dalam konteks berkarir, jadilah seorang yang profesional bertanggung jawab atas karirnya. Setuju. Kembali ke gimana menurut kamu? Coba kamu punya statement apa mungkin? Aku sih terserah papa aja ya, Pak. Maksudnya papanya masing-masing lah, terserah Pak Haji juga aja. Ridho mau putri yang sangat luar biasa Oh, ini ya. putri sih Mas, aku mau lebih dari itu. Cie. Iya, Pak. KDRT. Nggak, gue rasa Ridho juga mau nggak sih punya adik Ridho nanti kalau ibunya kayak aku langsung berubah nama. Oh ya, Sandi apa? Jadi nggak Ridho. Nggak Rito semua Rito. Loh Mas Tukul, anak-anaknya mah ngikutin papanya aja. Iya, Pak. Jadi kapan dong Pak Haji? Ini lu bener-beneran ya? Ini dari dulu tadi. sama keluarga masih ngetek banget ini. Ngetek sih Mas. Ya, dari Usaha dulu. banget tuh. tahu Dan mengidolakan banget. siapa sih yang nggak mengagumi Pak Haji kan? Iya. Oh, kalau ngagumin boleh dong. Sekarang kalau kamu mengagumi lagu yang kamu sukai apa? Iya. Banyak. Apa? Begadang. Apa? Nyanyi dong, ayo. Kereta malam coba. Kereta malam. Coba nyanyiin, Pram. Suatu hari. Gimana? Aku berjalan Ayo. dari Jakarta ke Surabaya. Ayo. Aku yang ujung hijau. Ayo cepetan. Sama-sama. Kereta berangkat. Hatiku gembira. Kereta berangkat. Banyak lah. Lagunya luar biasa, Night Train ya. Kereta malam ya. Train kan kereta. Bener, Ya, night night malam. Bener. Kok cengenges kayak Suzon aja sih. Dianggap nggak ngerti bahasa Inggris apa? Suzon. Padahal Sorry, aku bahasa Inggris nggak pernah dapat 4 loh. berapa? Dua. Nah, 2 kali 2, 4. Mungkin Pepi lagu yang disukai apa? Banyak, Pep. Banyak banget. Lihat, gelandangan tuh lagu lu. Gelandangan sama stres ini lagunya adik saya. Itu di mobil saya tuh lagunya Pak Haji, semuanya adik saya nih, lagunya stres. Nana ini nana stres. Akhirnya alhamdulillah jadi stres beneran. Yang itu Pep Azhar. Oh, Pak Haji monggo persilakan untuk di tempatnya itu Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji. Silakan Pak Haji. Monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji. Masuk kok. Pemirsa, semakin seru obrolan kita pada malam hari ini, kita calling down sejenak dengan menyaksikan penampilan dari Raja Dangdut Haji Roma Irama. Kala muda, kau punya tenaga. Kala muda, kau punya gairah. Manfaatkan
keringat. Kalau muda kau punya semangat, kobarkan api juang melawan manusia. Jangan kau selalu jadi sasaran nasihat. Selalu hura-hura, masa depan suram takkan bisa jangan. Kalau masa muda selalu foya-foya, masa depan susah takkan bisa kaya. Kaulah muda, kaulah muda, kaulah muda, kaulah muda, sadarlah. Kaulah muda, kau punya prestasi. Kaulah muda, kau punya kreasi. Manfaatkan sebelum kau menjadi. Masa muda jangan sampai kaulah muda, kau punya harapan. Kaulah muda, kau punya tantangan. Dari itu janganlah kau berpangku tangan. Sing-singkan dengan baju raih kemenangan. Kaulah muda. Itu ada anak bule nakal, saya dilelepin. Sama itu anak bule itu. Yang dilelepin? Saya. Bagus tuh. Ya, tapi kan bisa belajar akhirnya. Udah gitu papa lihat, sama papa anak bule itu diangkat dari air, dilemparin lagi ke air kan. Masa depan. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ada yang dicinta, dia bekerja, entah apa entah siapa. Karena cinta, jiwa gairah, tanpa cinta hidup pun hampa. Ternyata waktu utama adanya cinta. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Tapi jangan cinta buta. Soal cinta, soal kita, cinta kebutuhan manusia.
adanya cinta. Hai begitulah kata padaku janda. Hidup tanpa cinta. Hai begitulah kata padaku janda. Aduhai begitulah kata padaku janda. Give applause for Ridho Roma dan Soneta Group. Monggo Pak Haji, silakan Mas Ridho, duduk situ dulu. Monggo. Iya, sabar ya. Sabar. Kamu sambil berdiri-diri nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Sini. Oke, nggak apa-apa. Never mind. Monggo Pak Haji. Monggo. Dah, kamu di situ aja dulu ya. Ya. Hari gantian aku yang nyanyi ya. Bentar. Ayo Mas, nyanyi Mas. Hidup tanpa cinta. Mas, coba lagi Mas, coba lagi. Lagi Mas. Lagi Mas. Lagi. Iya lagi Mas. Iya. Gelandangan. Ayo. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Ayo Mas. Mama Ji. Kering sudah rasanya air mata. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Nasibku seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumah dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumah dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Terima kasih bahagia untuk Anda semuanya. Amin. Terima kasih Pak Haji. Luar biasa sekali. Enak ya kalau diiringi sama orkes Melayu atau Soneta Group yang sangat luar biasa ini. Ya. Kalau diiringi sama orkes tetangga kayaknya enggak. Adrenalinnya enggak terpacu. Gitu. Oh, ya. Iya. Untuk pangeran-pangeran dangdut nih, wah pangeran-pangeran dangdut nih. Dan untuk kutu kupret, bicara masa kecil, kenangan apa nih yang paling kalian ingat sewaktu masa kecil bareng Papa dan sampai Bang Haji sampai marah nih, monggo dari Ridho dulu nih. Saya anak baik-baik sih, Mas. Jadi Anak baik-baik. Berarti yang anak nggak baik juga Mas Tukul. masa sih? Mama pernah marah nggak sih sama kita? Enggak kan?
Enggak ya, kelihatan. Alhamdulillah enggak juga. Masa sih? Baik-baik dua-duanya. Alhamdulillah. Nggak pernah dimarahin sama Papa? Alhamdulillah. Sama aku sama anak saya nggak pernah marahin, malah saya sering dimarahin. Saya malah sering dimarahin. Tapi dimarahin Mbak Susi ya, Mas? Kok dimarahin? Bukan marahi ya biasa toh. Satu perbedaan pendapat itu untuk menjadikan rumah tangga jadi lebih chemistry dan senyawa. Jadi berantem gitu Mas Tuko? Kalau dari masa kecil Mas Vicky nih monggo. Kalau saya ada yang dua hal yang nggak pernah, kalau masa kecil saya nggak pernah lupa. Iya. Sama papa ya. Itu dulu kita pernah malam-malam sama adik saya satu lagi Romi di pinggir pantai kita nginep di Pasir Putih daerah Situbondo. Malam-malam dibangunin tuh, kita tidur di cottage kan. Dibangunin, katanya papa sudah nyiapin perahu nelayan. Jadi kita dibangunin jam 12 malam sama papa, diajak pergi ke tengah laut sampai lampu daratan tuh nggak kelihatan. Wah asik tuh, enak. Iya. Bisa ngobrol sama cumi-cumi di situ. Akhirnya kita sampai di tengah. Pak kita ngapain nih Pak? Ayo kita berenang. Suruh berenang kita malam-malam. Berenang? Berenang bertiga. Setelah berenang kurang lebih 1,5 jam lah. Wah. Nah di situ papa suruh kita ngaji. Subhanallah. Setelah itu saya sempat bilang, "Pak, kalau ada ikan hiu gimana nih?" "Ya udah Ki, kalau waktunya mati di sini ya udah." Gitu kan. Akhirnya kita disuruh naik lagi ke perahu, kita pulang lagi ke hotel, tidur lagi, subuh dibangunin lagi ya. Saya nggak tahu, mungkin papa emang pas minta ditemenin pengen berenang gitu kan, atau emang papa hobinya kan memang selalu di laut. Siap dapat. Ini pertanyaannya Vega. Usia berapa? SD lah saya. Oh Mas SD? Iya. Bisa berenang SD? Alhamdulillah. Saya sering lihat kodok soalnya Mas Tuku. Anak-anak orang yang mampu kayak gini. Nah, terus satu lagi ada lagi Mas Tuku. Dulu waktu Itu ekornya. Ekornya tuh, ekornya benerin. Satu lagi ada dulu waktu saya berenang di salah satu hotel. Itu ada anak bule nakal, saya dilelepin. Sama itu anak bule itu. Yang dilelepin? Saya. Bagus tuh. Ya, tapi kan bisa belajar akhirnya. Terus Udah gitu papa lihat. Sama papa anak bule itu diangkat dari air, dilemparin lagi ke air kan. Umur berapa? Masih SD itu. SD Mas. Tahu nggak anak bulenya itu siapa? Pak Haji. Ini dia. Maaf Pak Haji. Waktu itu saya nggak sengaja. Ya, saya pikir bercanda. Terus pas lagi dilempar kena pinggiran karang ya Mas ya. Jadi sampai sekarang Pak Haji. Memang bener. Saya memang anaknya orang bule-bule kambing saya. Bengkak lempar sama orang tua saya di sini. Tapi luar biasa Pak Haji ya, subhanallah ya, bisa berenang hobi Pak Haji. Ada yang lucu dari Vicky. Ekor. Biasa aja Mas. Satu saat dia sholat, saya lihat gitu kan. Ketika tahiyat, at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Pakai yang kiri. Loh, umur berapa? Dengar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Begitu saya tanya, "Kamu kenapa pakai tangan kiri?" "Yang ini sakit, Pak." Oh, di depanku ya. Itu beneran sakit tuh Vicky? Atau Hah? Ya emang habis kejepit kenapa Emang gitu. sakit kejepit di mobil. Sakit. Jadi waktu tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah. pindah? Loh, kenapa kok enggak yang susah? Sakit. Sebenarnya dasar agama itu lebih utama. Sampai kalah. Tapi luar biasa, salut saya. Sampai 1,5 jam berenang coba. Subhanallah. Ini nggak sembarang laut itu tempatnya, kenyamanan hati itu ada di laut. Pemirsa, KRN saya seperti apa yang diberikan bintang tamu saya luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap bukan Pak. Oh, tiada terkira ini segala-galanya.
gala 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 gala. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Pemirsa, tadi kan kita sudah dengar cerita masa kecil putra-putranya Bang Haji. Nah, kalau Pepi gimana waktu kecilnya yang terkesan waktu itu? Enggak, ceritanya konon katanya kamu dibuang di sampah. Bener nggak, terus diewer-ewer kucing segala? Iya. Ceritanya gimana? Betulan. Pas lahir ketukar sama sendal, Mas. Jadi sendal yang dirawat di sekolahin, saya yang dibuang. Puas loh. Ya enggak, kita cuma nanya biar... Nanyanya bikin naik darah gimana sih? Pepi sabar tong sampah. Ya kalau memang nggak merasakan hal itu ya udah biasa aja. Kalau kamu marah berarti merasakan. Bener nggak? Bener. Tong sampah. Ya acara bener-bener ya. Kalau Ola yang paling diingat waktu masa kecil apa sama orang tua? Pernah merasa apa? Saya dimarahin main di Comberan. got. Mainmu di comberan? Iya, Mas. Aduh, di depan. cantik-cantik main di got. Ampun. Masa masih kecil jaim Kok sama sih? Enggak, maksudnya nangkepin kecebong gitu loh. Ya, Mas ditangkepin Mas. Loh, kok saya? Oh, saya kan bukan kecebong. Culung. Oh, kan ya kecebong. Iya, Mas. Seneng kamu main kecebong ya? Suka, Mas. Iya. Kalau Vega sendiri waktu masa kecil apa yang diingat? Banyak ya Mas, ya maksudnya kecil aku kan bahagia ya, pasti setiap anak kecil Bahagia main. kamu, tapi orang tuamu gak bahagia. Ya, bahagia dong Mas. Iya. Ya banyak lah, dulu aku kayaknya bandel banget, aku pernah ini Mas main petasan. Main yang petasan yang air mancur gitu. Terus pas aku lagi main, kembang apinya tuh masih nyala, jadi kaki aku nginjek sampai bolong tuh dulu. Jadi terus maksudnya banyak banget sih dulu, aku emang aktif banget. Mengharukan sekali masa kecil. Kalau kamu katanya dulu pernah makan mercon, itu benar. Yang enak-enak sama gua kenapa sih? Apa? Enak aja lu interogasi sama orang. Lu pernah kecil kan? Nah, coba ceritakan masa kecil yang menyedihkan itu. saya bahagianya waktu sekarang. Kalau kemarin mengharukan juga. Waktu kecil Lu gimana Mas? gimana ceritanya, Mas? Ya biasa suka Kok manjat bisa lahir, pohon. bisa hidup gitu sampai sekarang gitu. Bisa hidup, memang ada nyawanya bisa hidup. Kembali ke Dia ngeles dari tadi nggak jawab, soalnya dia nggak kecil dulu. Oh, nggak kecil. Digosok pocernya langsung gede. Ya Mas ya. Untuk Dia Mas snack. Vicky sama Mas Rido. Mas Rijo. Sebagai anak apa nih yang ingin disampaikan kepada papa sehingga kalian bisa seperti sekarang ini? Monggo dari Mas Vicky dulu. Saya sebagai Ya. anak, saya menginginkan dengan kesibukannya papa yang sangat sibuk, tetap selalu dapat mengingatkan saya untuk ibadah. Subhanallah. Itu aja. Subhanallah. Ini nggak beda jauh dong sama saya. Nomor satu, walaupun saya kesibuknya, pemotretan di Australia, tapi ya anak saya, kamu ayo, jangan lupa hormati kepada kedua orang tua, hormati kepada orang lebih tua, dan kamu kalau ada kesempatan ngaji itu penting. Bener Bram? Kalau Mas Rido sendiri, monggo. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu. Rido. Kamu tuh anak tirinya siapa? Berasa ke bawah. Mas Rido, monggo. Silakan kakak dulu duluan. Kakak. Kalau saya sih apa ya? Papa itu kan jiwa sosialnya itu sangat tinggi sekali. Mas. Wah, harus. Sangat peduli sama orang banyak gitu. Betul. Nggak cuma hanya orang-orang sekitarnya, sampai orang yang jauh pun Papa tuh sangat peduli. Ya. Tapi kadang-kadang suka lupa sama dirinya sendiri gitu. Suka misalnya kesehatannya kadang kurang diperhatiin, atau kerjanya terlalu capek gitu, over gitu. Menghandle semuanya sendiri gitu. Saya pengen tuh ya memperhatikan orang lain boleh, tapi jangan lupa perhatikan diri sendiri juga gitu. Karena he's the only one that I got gitu.
Gimana lu gak? Kalau sampai kamu gak memperhatikan gimana lu Enggak, gak? justru pertanyaannya emang nggak ada yang merhatiin Pak Haji? Iya. Ya kalau gitu aku bisa. Vega, maksudnya aku kasih suapin multivitamin, minum air putih yang banyak. Ngarep banget ya? Enggak, memang kalau papa emang orangnya nggak betah diem di rumah. Papa tuh memang sudah terbiasa dari dulu dengan pekerjaan bikin lagu apa gitu. Jadi sekarang kalau Aktif banget ya? Aktif banget papa. Kan sama kan? Aku juga tadi kecilnya aktif. Lu baterainya bagus soalnya. Ini luar biasa ya. Anak sampai memperhatikan Ya pastilah. kesibukan orang tua. Kan lu ada dicuekin terus. Lu mau kerja capek nggak urusan. Lu mau makan Ini apa. ngomongin siapa, Mas? Mau bikin jus cabai terserah nggak urusan. Mas curhat atau gimana, Mas? Maksudnya ini perhatian banget. Luar biasa. Tapi Mas Tukul di rumah kayak gimana? Perhatiin. Oh, diperhatiin. Minum saya teratur. Bikin teh sendiri. Ya tapi saya nggak pernah ngerepotin orang. Apa salahnya wong tangan saya masih sehat toh, itu. Kecuali tangan saya kita sakit, minta menjang baik jangan. Ya, tapi kan Mbak Susi juga pengen ya dia. Untuk memudahkan orang lain. Mbak Susi Mentang-mentang terus kita bisa nyari duit terus saya jadi ya enggak lah. Kembali ke laptop. Karena dia Apa istri itu harus untuk disuruh-suruh? Apa anak terus harus untuk disuruh-suruh? Ya enggak. Semua itu ya untuk anak istri. Ya itu apa lagi? Ya Pak Haji ya. Untuk Bang Haji, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bang Haji kepada Mas Vicky, Mas Lito. Ya itu tadi bahwa saya selalu mengingatkan bahwa kira-kira wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Intinya itu substansi. Bahwa capailah dengan apa yang kalian miliki negeri akhirat. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya prioritas utama itu akhirat. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan abadi. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini cuma ladang akhirat. Maaf aja ada ibu kayaknya lagi marah. Ya. Jadi selalu pesan saya agar mereka tetap berorientasi kepada akhirat lah, tanpa melupakan dunia. Luar biasa. Keluarga segalanya ya Mas. Ya. Keluarga segalanya buat Pak Haji. Ya penting dong ya. Kesehatan nomor satu, family itu nomor satu. Untuk Bang Haji nih, saya persilakan untuk siap-siap ke set band untuk menghibur kita lagi, monggo. Luar biasa ya. Bentar ya Mas Diki. Aku kalau duduk di sana bingung ya mana Ridho mana Tukul. Ya. Pemirsa, untuk semakin memeriahkan malam hari ini kita saksikan lagi penampilan dari Haji Rhoma Irama. Telah kembali padamu kasih, setelah lama tinggal pergi. Telah lama ku menanti saat kembali, penuh rasanya itu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya.
lepas renyah ceria. Rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Bagaimana engkau merujuk ketika ku meraju? Bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih? Lama ku menanti saat kembali penuh rasanya rindu di hati. Telah lama ku menanti saat kembali penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Selamat malam pemirsa, selamat datang di segmen Marcella dan juga rekan setia saya. Dan tentunya saat ini saya berada di sebelah laki-laki yang begitu luar biasa. Yes. Walaupun kita semua tahu bahwa rekan saya ini lahir di daerah Semarang. Betul. Waktu remajanya dihabiskan di United States of America. Yes. Tepatnya di kota New York. Betul. Ya Mas ya. New York Karto hati ning. Jogja dong. Walaupun beliau ini ke berbagai belahan dunia itu sudah pernah didatangi ya Mas ya? 4 benua saya. 4 benua ya Mas ya? Benua Asia, Amerika, Afrika. Eropa, wow, luar biasa. Bahkan beliau ini disebut-sebut sebagai salah satu laki-laki paling seksi sedunia, terutama di daerah Zimbabwe. Wow, luar biasa loh Mas, boleh minta tepuk tangannya dong. Wow. Pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya yang selalu menghiasi cover dari majalah-majalah. Apa aja Mas? Majalah Serangga dan Mamalia. Enak aja, yang terbaru itu adalah pestisida ya Mas ya. Mari kita sambut rekan setia saya, siapa lagi kalau bukan? Renaldi. Anyway, tonight Yes, not for Mas. ice. Wow, in English. Yeah, wow. Little. Yes. Little I can babar belas. Kan gini Mas, kan Yes. ternyata di Indonesia itu kan banyak hal yang baik ya. Good things about Indonesia. Budayanya, wisatanya, sumber alamnya. Betul. Subhanallah. Waktu masih kecil kalau saya boleh tahu nih Mas ya, waktu masih kecil itu selain berkubang di lumpur, Mas Renaldi main apa sih sama teman-temannya? Orang susah itu ya biasa mainnya peta umpet, selodor, bentik, engklek. Selodor tuh apa, Selodor itu yang kayak tempat main bulu tangkis untuk lari. Kalau kamu bisa memegang saya, berarti kamu yang jaga. Gitu. Oh, apa galasin? Itu yang kita kalau di Jawa namanya selodor. Bentik itu yang bambu panjang sama kecil, dihitung, dikalikan. Gatrik. Engklek itu yang kakinya diangkat satu terus loncat-loncat. Itu terus mainannya. peta umpet, tumpet. Tumpet. Nah, ngomong masalah petak umpet alias kalau bahasa Inggris hide and seek, Mas. Kenapa namanya petak umpet, Mas? Tahu nggak, Mas? Ya kalau petak umpet kan sembunyi, ada yang nggak sembunyi. Ada yang ngumpet, ada yang jaga di situ. Makanya kita punya VT nih, Mas. Oke. Tentang rahasia di balik petak umpet ya. Mari Jo, sama-sama kita lihat. Petak umpet sejarah. Pemirsa masih ingat dengan permainan tradisional seperti gasing, egrang, galaksin, congklak, petak umpet, dan kelereng. Malam ini Bukan Empat Mata akan membahas tentang permainan petak umpet. Di Medan, petak umpet ini bernama alik cendong. Di Sunda dikenal istilah ucing sumput atau dengan istilah hong. Ada juga yang menyebutnya delikan, cetungan, jepungan di Pulau Jawa, cumancik di Padang, sumputan di Jambi, ajakan tukup di Banjarmasin, dan masih banyak lagi istilah petak umpet dari berbagai daerah. Dimulai dengan hom pimpa untuk menentukan siapa yang menjadi kucing. Istilah kucing yaitu yang berperan sebagai yang mencari teman-teman yang bersembunyi.
Si kucing ini akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 10. Biasanya ia akan menghadap ke tembok atau pohon. Ada satu istilah lagi dalam permainan ini, yaitu kebakaran. Kebakaran yang dimaksud di sini adalah bila teman kucing yang bersembunyi ketahuan oleh si kucing. Disebabkan diberitahu oleh teman kucing yang telah ditemukan lebih dahulu dari persembunyiannya. Manfaat permainan petak umpet ini bagi anak-anak adalah bisa membuat anak menjadi lebih aktif, anak belajar bersosialisasi, belajar kreatif, bahkan bisa mengajarkan anak berhitung dan melatih anak mematuhi peraturan. Jadi pemirsa, petak umpet bukan hanya permainan semata, tapi banyak manfaatnya. Nah pemirsa, mari kita lestarikan permainan tradisional asli Indonesia yang hampir punah ditelan zaman. Permainan tradisional tidak kalah hebatnya dengan permainan zaman sekarang. Ya, egrang ada, stinan. Stinan itu kan bahasa Belanda, stenen. For Gordon. Oh, wow. Iya, speden. Speden. Ya, itu sepeda. Stinan tuh main kelereng. Kalau waktu petak umpet ngumpetnya di mana Mas biasanya? Pohon biasa. Oh, di pohon. Kadang-kadang Iya, iya. ya kalau ada kuburan ya di kuburan nyari tempatmu itu. Ya pokoknya nyari yang orang susah nyari menemukan ya? gitu. Oke. Terus yang jidungan itu. Apaan sih itu? Jidungan itu ya lari dikejar sampai ketemu, kalau enggak kita nyampe di situ lagi. Macam-macam luar biasa, mainannya orang susah lah. See, that's a good news from Indonesia gitu. Oke, ya. Silakan Mas. Pemirsa, untuk meramaikan pada malam hari ini salah satu bintang tamu saya yang ngerok akan menyumbangkan sebuah lagu indah. Langsung aja kita sambut Vicky Ramadan, Soneta Rock. Ya. Tak terasa waktu pun telah berlalu. Lama sudah ku jalani hidup bersamamu. Tak terfikir sedikit pun kau kan pergi, meninggalkanku di sini untuk selamanya. Kau sudah lupa dengan janji manismu? Kau katakan saat itu sambil memelukku. Apa karena ku tak bisa ikuti keinginanmu hingga kau tinggalkan aku? Ya sudah saja, ikuti hatimu. Ku di sini kan selalu mengingatmu. Maafkan aku karena ku tak bisa ikuti semua keinginanmu. Semua tangan ke atas tuh. Apa karena ku tak bisa ikuti keinginanmu hingga kau tinggalkan aku? Ya sudah saja, ikuti hatimu. Ku di sini kan selalu mengingatmu. Maafkan aku karena ku tak bisa ikuti semua
lagu merdu. Aduh, aduh, aduh kaki, rasanya ingin melangkah, menari-nari menurut irama. Aduh, aduh, aduh hati, malu untuk bergembira, tapi tak sadar kepala bergoyang. Dangdut kadang-kadang, Suara gendang berdebu-debu. tangking kadang-kadang, suara musik merayu-rayu. Tangking kadang-kadang, Suara gendang berdebu-debu. nani-nani-nani, mengalunkan lagu merdu. Aduh, aduh, aduh kaki, rasanya ingin melangkah, menari-nari menurut irama. Aduh, aduh, aduh hati, malu untuk bergembira, tapi tak sadar kepala bergoyang. Dangdut kadang-kadang, Suara gendang berdebu-debu. tangking kadang-kadang, suara musik merayu-rayu. Dangdut kadang-kadang, Suara gendang berdebu-debu. nani-nani-nani, mengalunkan lagu merdu. Aduh, aduh, aduh kaki, rasanya ingin melangkah, menari-nari menurut irama. Aduh, aduh, aduh hati, malu untuk bergembira, tapi tak sadar kepala bergoyang. Aduh, aduh, aduh kaki, rasanya ingin melangkah, menari-nari menurut irama. Aduh, aduh, aduh hati, malu untuk bergembira, tapi tak sadar kepala bergoyang. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Karena aku melihat musik di taman ria, iramanya melayu, duhai sedap sekali. Iramanya melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Damu suara gendang, rasa ingin berdendang. Damu suara gendang, rasa ingin berdendang.
suling bambu. Gendangnya kulit bambu. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit bambu. Dangdut suara gendang, rasa ingin merdeka. Dangdut suara gendang, rasa ingin merdeka. Oke, masih di Bukan Bat. Kembali ke lab. Pemirsa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu pula yang terjadi dengan keluarga Haji Roma Irama. Bakat seni sang ayah mengalir kuat pada diri sang anak. Terima kasih kepada para sahabat saya yang telah hadir. Haji Roma Irama, Ridho Roma, Vicky Roma, dan Soneta Group. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya jas gideng, jas kolak, tidak ada motivasi mempeletekan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan jadi ambil. Tonton terus bukan mata, Senin acara Kemis semua tetap Bukan Bat. Lihat kami di layar kaca.